Halo semuanya, ini adalah Andra. Hari ini aku menanyakan ChatGPT bagaimana konsep Ultraman Theo yang akan muncul di tahun 2026 ini setelah Ultraman Omega. Nih guys. Oke, ini adalah prediksi asal usul dari Ultraman Theo. Ultraman Theo berasal dari nebula Aetheron dimensi cahaya biru. Ia dikirim ke bumi untuk menghadapi mos kosmik kuno yang bangkit karena keseimbangan alam rusak. Ia pun menyatu dengan manusia pilihan yang punya tekad kuat untuk melindungi orang lain yang bernama Theo Andarna. Ya gitulah. Oke, ini desainnya warna utama itu merah perak hitam. Terus ada aksen emas, matanya kuning emas menyala. Color timernya tuh core crystal gak tuh. Mantap. Oke, inilah desain dari Ultraman Theo yang dari AI ChatGPT ya guys ya. Oke, itu kayak ada tangannya itu kayak ada biru-biru itu kayak jurusnya deh. Kayak tangan kekuatan listrik kayaknya. Oke, ini adalah kekuatan utama dari Ultraman Theo. Ada Theo Ray, sinar energi biru putih dari tangan. Oke. Terus ada Aether Punch, pukulan bermuatan listrik kosmik. Terus ada Ponton Barrier, tameng cahaya. Terus ada Sky Burst Leap, lompatan super plus serangan udara. Terus ada Ultimate Mode Theo Ascensio, ada armor bercahaya emas dan kekuatan merontas drastis. Oke, ini adalah musuh dari Ultraman Theo. Ada monster raksasa kaiju, alien penghancur planet, makhluk purba selevel Godzilla, dan monster kosmik. Waduh. Kok gede banget? Kok kuat banget sih? Keceplosan, tapi itu sangat kuat. Aduh, gimana sih? Tapi kalau ini benar terjadi, oke banget. Oke, ini adalah kepribadian dari Ultraman Theo. Ultraman Theo itu adalah Ultraman yang tenang dan tegas. Terus dia ada Ultraman yang tidak menyerang duluan. Musuh dulu yang duluan kayaknya. Terus semakin kuat saat melindungi manusia. Terus percaya bahwa harapan manusia adalah sumber kekuatan terbesar. Oke, tema ceritanya itu harapan melawan kehancuran. Terus manusia dan Ultraman saling bergantung. Terus pengorbanan demi masa depan bumi. Oke, ini adalah human host yaitu namanya itu Theo Ardada. Dia tuh umur 22 tahun, pekerjaannya tuh itu di tim SAR, rewang bercanda teknisi SAR, mahasiswa teknik ya guys ya. Ini kepribadian Theo Ardada. Tuh pendiam tapi peduli, sebisa bertindak dapat berbicara, tidak melihat orang lain menderita, menyalahkan diri sendiri jika gagal menyelamatkan orang. Oke, by the way subscribe ya, subscribe. Oke, ini Theo tuh adalah manusia biasa yang pernah kehilangan keluarga teman karena serangan monster. Sejak itu mulai membantu orang lain di situasi berbahaya. Tidak merasa dirinya pahlawan tapi tetap maju walau takut. Ultraman Theo memilih dia bukan karena paling kuat, tapi karena ia tetap berdiri ketika semua orang lari. Wow, sangat mantap, ya kan? Ada hubungan Ultraman Theo dan host. Hostnya itu Theo. Awalnya dua kesadaran terpisah. Ultraman Theo saling berbicara dalam pikiran host. Semakin lama mereka saling belajar dan saling menguatkan, bahkan bertengkar soal keputusan menyelamatkan satu orang versus
banyak orang. Kekuatan Ultraman Theo meningkat seiring host menerima dirinya sendiri. Oke, ini adalah alat transformasi dari Ultraman Theo. Ada Aether Brace, gelang cahaya biru, atau core kristal yang berubah saat bahaya muncul. Transformasi ini dipicu oleh keinginan kuat melindungi, bukan kemarahan. Wow. Oke, mantap banget skripnya. Oke, ini adalah cara Theo Ardana gabung dengan Ultraman Theo. Sebuah cahaya biru raksasa menembus atmosfer bumi, bukan meteor, melainkan Ultraman Theo yang terluka parah setelah bertarung melawan monster kosmik purba. Ia jatuh di wilayah pegunungan terpencil. Oke. Oke, ini pertemuan takdirnya Theo dan Ultraman Theo. Theo adalah Rewonsar sedang ikut misi evakuasi pasca gempa yang ada di kota. Di tengah reruntuhan dan kabut, ia mendengar suara panggilan, bukan teriakan manusia, tapi bisikan cahaya. Jika kau masih ingin menyelamatkan, aku membutuhkan kekuatan kamu, kata Ultraman Theo ke Theo-nya sendiri. Oke. Terus monster kaiju kosmik muncul lebih cepat daripada perkiraan Ultraman Theo sendiri. Ledakan menghantam area kota. Tim satu terpencar dan Theo terlempar dan terjebak di reruntuhan. Ultraman Theo dalam wujud cahaya lemah menyadari manusia ini akan mati jika tidak bertindak. Dalam sepersekian detik, itu mah dikit banget. Ultraman Theo menawarkan penyatuan, bukan pengambilan, tapi pilihan. Jika kau menerimaku, hidupmu tak akan pernah sama. Theo Ardana berdarah dan hampir tak sadarkan diri menjawab, kalau itu bisa menyelamatkan mereka, ambil saja. Cahaya biru menyatu ke dadanya Theo Ardana. Core kristal aktif. Oke, inilah hubungan mereka, Ultraman Theo dan Theo Ardana. Ultraman Theo rasional, kosmik, penuh tanggung jawab. Theo Ardana manusiawi, emosional, penuh empati. Mereka saling melengkapi. Theo memberi kekuatan, Theo Ardana memberi makna. Oke. Untuk pertama kali Theo berdiri waktu seolah berhenti, cahaya menyelimuti tubuhnya. Ultraman Theo lahir di bumi, namun transformasi pertama tidak stabil, waktu terbatas, gerakan masih kaku. Pertarungan dimenangkan dengan susah payah oleh Ultraman Theo. Susah banget ya. Oke, ini adalah tema besarnya. Kekuasaan bukan hadiah, tapi beban. Menjadi pahala pilihan yang tak diulang setiap hari. Saya sejati dari keberanian manusia. Sangat epik banget kata-katanya. Oke, ini akibat penyatuan setelah pertarungan. Theo pingsan diselamatkan oleh timnya. Sejak hari itu ia mendengar suara Ultraman Theo, bisa merasakan bahaya sebelum terjadi. Tubuhnya berubah lebih kuat tapi juga lebih rapuh secara emosional. Yang pertama tuh yang mendengar suara Ultraman Theo kayak konsep Ultraman Taiga. Oke. Kayak Taiga, Oke, kalau gitu kita sudah selesai. Jadi kalau Bang Subur ambil cara itu dan ChatGPT gigi banget sih. Ya jadinya gitulah. Cerita Ultraman kayak gini, waduh. Tapi aku penasaran sama kostumnya kayak gimana. Kayaknya bakal keren atau enggak. Sune itu beneran
sepertinya kayaknya real kayak gitu deh, tapi gak tahu sih ya kayak gitu. SC Andra out. Extra part. Kalau Bang Subur nggak ambil yang kayak gitu tadi, mendingan aku ada sesuatu yang desain yang lain. Oke, ini adalah desain Ultraman Theo yang lain. Menurut aku ini kayaknya lebih keren. Iya, kayaknya ini tuh kayaknya lebih keren daripada desain yang tadi. Menurut aku Bang Subur akan ambil yang ini, bakal ambil referensi yang kayak gitu dah yang ini. Oke, kalau gitu aku keluar. Goodbye. Swatch.